kita harus menjadi tuan rumah yang baik. Kalau kita kemarin bisa menyambut supporter dari Saudi, dari Bahrain, dari Australia, sama ya support dari China juga kita harus sambut dengan baik. Dan kita juga harapkan hal-hal seperti yang kemarin teguran FIFA karena ada diskriminasi nggak boleh terjadi lagi, karena sayang. Karena itu kan menjadi sorotan juga, dan saya berulang-ulang sepak bola tidak boleh ada diskriminasi. Ya. Timnas Cina kini malu dan menyesal dahulu perlakukan timnas Indonesia tidak baik di negaranya, kini disambut bak raja. Tamparan ini begitu memalukan bagi Cina. Kita tahu sejak 2 hari yang lalu supporter Cina sudah berdatangan ke tanah air. Bahkan PSSI menyediakan 3.000 tiket untuk timnas Cina di SUGBK di kualifikasi Piala Dunia. Lihatlah bagaimana baiknya sambutan Indonesia sebagai tuan rumah terhadap timnas Cina dan seluruh krunya. Kita tahu bagaimana Cina memperlakukan pendukung timnas Indonesia di China begitu diskriminatif. Bahkan supporter Garuda di Stadion China sempat cekcok karena dilarang menggunakan spanduk dukungan untuk dibentangkan di tribun penonton. Supporter Garuda saat berada di negaranya Cina diperlakukan diskriminatif dengan saiwar kata-kata. Inilah momen supporter Cina menyerang sekelompok supporter Indonesia bertandang ke Cina untuk mendukung timnas. Saat laga antara tuan rumah Cina melawan Indonesia berlangsung, supporter Indonesia yang jumlahnya sangat sedikit mendapatkan sorakan dari ribuan supporter tuan rumah. Tidak hanya itu, supporter Cina bahkan melarang ultras Indonesia memasang spanduk dukungan mereka. Timnas Cina pun menunjukkan rasa tidak hormatnya kepada supporter Indonesia dengan membiarkan insiden ini terjadi tanpa ada upaya untuk menenangkan situasi. Apa dia bilang? Forza ini kan? No. Forza ini itu Indonesia mati. Guys, maksudnya Indonesia mati kalah. Sorry. Guys, mereka ngolok kita dibilang Indonesia mati, Indonesia kalah. Itu artinya guys. Bukan hanya itu, pemain timnas pada saat usai pertandingan ketika ingin menghampiri supporter juga mendapat teriakan. Namun kini saat timnas Cina ada di tanah air, Erick Thohir selaku ketua PSSI menghimbau agar memperlakukan timnas Cina dengan baik, tidak perlu balas diskriminatif mereka. Kita harus jadi tuan rumah yang baik karena ini sebuah integritas dan identitas kita di mata dunia. Tak perlu membelas diskriminatif mereka, tapi balas kekalahan agar timnas Garuda semakin mengudara. Kalau dulu timnas Indonesia disambut di Cina dengan bus sekolahan, tapi timnas China di Indonesia dijemput dengan bus official kelas mewah yang disiapkan PSSI. Kalau dulu timnas Indonesia ditempatkan di kota Qingdao yang harus menempuh 8 jam perjalanan dari bandara dan 40 menit dari hotel menuju Stadion Qingdao. Tapi kali ini timnas Cina disambut baik. Tak perlu jauh-jauh, langsung turun di Jakarta dan jarak dari hotel ke Stadion SUGBK hanya sekitar 15 menit saja. Tentu ini membuat pemain Cina dan kru terkejut. Mereka ditempatkan di hotel berbintang dan disambut baik dan tak ada balas dendam. Tindakan ini mencerminkan semangat fair play dan penghormatan terhadap tamu dalam konteks kompetisi internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada nilai-nilai sportivitas yang tinggi. Dengan demikian, Indonesia berhasil memperlihatkan kelas dan etika yang baik di panggung internasional. Dan ini menjadi tamparan keras bagi Cina sudah menyambut buruk Indonesia di negaranya.